Syaitan teman-teman sekalian ingin mengalihkan ketergantungan seorang manusia kepada Allah Tuhannya supaya dia. Dan syaitan memiliki dua pintu utama pemasukan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Siapa syaitan ini? Kita akan berikan gambaran dulu. Manusia sama Allah menciptakan malaikat dari cahaya dan malaikat tidak melalui proses biologis. Allah ciptakan tiba-tiba besar, bersayap, bertugas, gitu kan. Jin dan manusia yang diberikan taklif, beban hukum, maka mereka melalui proses biologis. Hubungan biologis, kemudian jadi bayi, si wanitanya hamil, kemudian melahirkan anak, bayi, anak-anak, remaja, tua, mati, kan gitu. Itu proses biologis. Baik. Jin sama manusia ini sama dalam arti kata pembagiannya. Ada jin yang mukmin, ada manusia yang mukmin. Dan ini jin mukmin sama manusia mukmin mustahil kerjasama, nggak mungkin kerjasama, dan tidak mungkin berinteraksi. Karena kita nggak boleh berteman, bergaul, tidak, Allah buat tidak kelihatan. Apalagi sampai menikah, apalagi sampai minta tolong, mustahil. Yang beriman tidak akan melakukan ini. Manusia beriman dan jin beriman. Tinggal yang kedua, ada golongan manusia namanya fasik, ada jin juga fasik. Siapa fasik ini? Orang beriman kepada Allah tapi fasik, masih berbuat dosa. Beriman pada Allah, muslim tapi masih zina, masih bohong, masih riba, ini namanya fasik. Ada golongan ketiga manusia kafir, ada jin kafir. Khusus di alam jin, yang fasik sama yang kafir ini namanya syaitan. Namanya syaitan. Dipimpin oleh iblis. Jadi semua syaitan pasti jin. Tidak semua jin itu syaitan. Faham ini ya? Baik. Dipimpin oleh iblis. Jadi iblis ini pimpinannya syaitan, bukan pimpinan jin. Di alam jin itu ada jihad, mereka berperang, gitu kan. Kalau bukan iblis karena sudah terlanjur minta sama Allah dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, sudah lama dibunuh oleh jin mukmin tuh. Di alam situ ada, gitu kan. Nah, golongan syaitan ini selalu ingin menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Tentu ini disebutkan dalam surah Jin ya. Di antara ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Jin-jin beriman berkata, dulu orang bodoh di antara kami, maksudnya iblis, telah berkata kepada Allah sesuatu yang dusta, yang buruk, yaitu Allah punya anak, itu kan, suruh sembah berhala, ngakuin dia sebagai Tuhan. Jadi jin beriman membantah itu. Jin beriman membantah itu. Dan ulama sepakat mengatakan jin beriman akan masuk ke dalam surga bersama dengan orang beriman. Walaupun manusia lebih tinggi derajatnya, karena manusia khalifah. Karena manusia adalah khalifah. Jin-jin ini cuma ikut. Dari 124.000 nabi yang Allah utus, diantaranya 313 rasul. Itu semuanya dari manusia, tidak ada dari jin. Jin cuma sekedar mengikuti kita. Makanya tidak boleh interaksi, nggak boleh minta tolong, karena mereka di bawah kita teman-teman sekalian. Di bawah manusia. Allah pada saat mengatakan dalam surah Al-Baqarah kepada para malaikat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan jadikan di muka bumi khalifah. Siapa khalifah? Ini pemimpin. Manusia ini begitu datang di sebuah tempat, tadinya kalau kosong, antum datang tinggal di situ, maka semua makhluk Allah pindah. Mau ular, mau singa, mau apa, pindah. Cium bau manusia pergi. Jin-jin pun semuanya pergi. Mereka nggak ada yang berani sama manusia, karena mereka tahu dengan sunnatullah ini khalifah. Bodohnya banyak manusia tidak faham. Mereka datang minta tolong kepada makhluk-makhluk ini. Apalagi golongan syaitan. Seperti contoh, dalam surah Jin disebutkan, salah satu penyebab turun ayat-ayat, 10 ayat pertama dalam surah Jin, tepatnya 15 ayat pertama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka biasa kalau mengadakan perjalanan, mereka kalau turun di sebuah lembah, maka tidak ada sebab, tidak ada apa-apa. Tapi pimpinan kafilahnya mengeluarkan setengah bekal dari bekal makanan mereka, minuman mereka. Lalu dia pergi ke tengah-tengah lembah lalu berkata, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, ambillah dan jangan ganggu kami. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang syaitan yang lewat di situ? Fazaduhum rahaqa. Syaitan-syaitan makin kerjain mereka. Awalnya nggak ada apa-apa. Yang jaga lembah malaikat, yang jaga gunung malaikat, yang tiupin angin malaikat, yang turun hujan malaikat. Semua malaikat nih penuh di muka bumi ini. Tapi bodohnya dia datang minta-minta kepada syaitan. Selalu kalau orang-orang, maaf saya bahasakan, ini harus diganti definisinya. Banyak orang bilang di Indonesia orang pintar. Ini orang tidak pintar. Orang tidak normal, jangan dibilang paranormal. Ini definisi yang salah sehingga membuat orang awam pada belajar sama mereka. Ini orang-orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ini Allah murka dengan mereka.
Mereka bodohnya datang tidak faham kedudukannya sebagai khalifah. Mereka manusia. Jadi mereka datang bersemedi di hutan, di gua, di pinggir lautan. Hari pertama dia bersemedi, syaitannya lewat, syaitannya gak berani ganggu. Ini manusia nih, ini khalifah, pemimpin. Tapi hari kedua, hari ketiga, gak makan, gak minum, buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Bodoh. Akhirnya syaitan mulai hari ketiga keluarin suaranya. Iya, kamu apa? Ya, saya mau ilmu kebal. Coba perhatikan orang bodohnya syaitan, ya, terus kemudian membodohi orang yang pintar. Orang pintarnya jadi bodoh juga kena ikut-ikutan. Disuruh apa? Minum darah, minum kencing kamu, makan kotoran kamu. Bodoh. Gimana caranya nih? Allah sudah bongkar kepada kita masalah itu, soalnya bukan perkataan saya, gitu kan? Dibongkar kedoknya gitu. Seperti ibaratnya orang-orang yang kuliah, Anda kuliah, sarjana, pintar, Masya Allah cerdas, sakit kepala lewat di pinggir jalan. Lewat anak SD, dek sebentar dek, panggil, ini orang lagi sakit kepala nih, orang kuliah nih, panggil dek, kepala saya sakit, apa obatnya? Si anak SD bilang, minum kencing saya kak. Bodohnya nih anak kuliah mengatakan, baik sini kencingmu. Begitu orang yang kerjasama sama jin teman-teman. Syaitan musuh, syaitan lemah. Dan itu jalan di muka bumi cuma ada dua teman-teman. Jalannya Allah Azza wa Jalla, Allah la ilaha illallah. Ini Allah, tidak ada Tuhan selain. Ujung-ujungnya masuk surga. Juru bicaranya nabi-nabi, diteruskan oleh para ulama, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Dilanjutkan oleh para da'i-da'i. Mau selamat hadir majelis ilmu seperti ini. Karena ini memandu ke jalan nabi-nabi dan nabi pandu ke jalan Allah SWT. Dan ini adalah jalan yang masuk ke surga. Nggak ada jalan lain. Jalan yang kedua dan tidak ada jalan yang ketiga. Jalannya syaitan, iblis. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan ahli maksiat. Berkumpul sama mereka, pasti dipandu ke jalan syaitan. Ujung-ujungnya neraka. Gak ada jalan lain. Dan tidak bisa disatuin. Gak bisa. Gak bisa. Orang yang bilang, oh saya cuma pelihara khadam jin muslim. Ini sama, syaitan itu. Itu syaitan. Gak boleh. Inna syaitan lakum aduun fattakhiduhu adua, kata Allah. Syaitan musuh kalian, jadikan musuh. Tahu musuh teman-teman sekalian? Kalau saya lagi berhadapan sama musuh di medan perang, saya pegang perisai, pegang pedang. Lalu musuh saya juga begitu. Kalau saya tidak nangkis, tidak nyerang, diapain sama musuh? Dibacot lah, dibunuh pasti, gitu kan? Kalau tidak nangkis, digoda sama syaitan, dibisikin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lawan, tepis, tangkis. Dibisikin apa-apa, jangan ikutin. Seperti orang lagi tawarin produk, kita lagi di mobil ditawarin produk, gak usah buka kacanya, gitu kan? Syaitan begitu, jangan dihiraukan. Ada lawan jenis lewat itu begini, enggak, saya tidak mau lihat, tetap jalan. Dia gak bisa buat apa-apa. Kata Nabi SAW, nanti iblis akan dikeluarkan di hari kiamat dari tengah-tengah neraka. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Akan keluar iblis di sebuah tiang di tengah-tengah neraka dan dia akan berkhutbah. Saya sarankan jangan dengar khutbah ini. Ini Allah sudah bongkar dari sekarang di neraka, naudzubillah. Dia mengatakan dalam Al-Quran, innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah janjikan kalian janji yang benar, sholatlah dapat ini, puasalah dapat ini, hajilah dapat ini semua. Dan saya juga ikut-ikut janji-janji kalian, tapi saya dustai kalian. Jangan salahin saya, salahin diri kalian sendiri. Saya tidak bisa tolong kalian, kalian juga tidak bisa tolong saya. Saya hanya manggil-manggil kalian, cuma bisik-bisikin, kalian salah sendiri kenapa ikutin saya. Lihat, Allah sudah bongkar kekonyolan syaitan. Orang yang ikut akan ditipu seperti ini. Syaitan teman-teman sekalian ingin mengalihkan ketergantungan seorang manusia kepada Allah Tuhannya, kepada dia. Dan syaitan memiliki dua pintu utama untuk masuk ke manusia. Ada pintu-pintu lain, tapi dua pintu utama. Yang pertama, marah. Yang kedua, takut. Marah, di sebuah hadis Bukhari dijelaskan ada dua orang sahabat bertengkar sampai wajah mereka memerah. Kata Nabi SAW, saya tahu kalimat kalau keduanya mengucapkan akan hilang marah dari mereka. Ada sahabat di sebelah Nabi SAW berkata, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara mereka atau keduanya membaca, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah yang maha mendengar dari syaitan yang rajim. Apa itu rajim? Indonesia terjemahkan terkutuk. Kalau saya masih punya terjemahan berbeda nih. Rajim itu dari kata-kata rajam, dilempar. Jadi bukan terkutuk ya. Makna ulama mengatakan dalam tafsir ar-rajim artinya adalah kalau kita membaca satu kali isti'adzah, Allah utus malaikat untuk memanah syaitan yang sedang menggoda kita dengan panah-panah api.
Makanya dikatakan ar-rajim. Kalau terkutuk masih sempit. Ini memang dipanah oleh malaikat. Makanya kalau antum merasa terganggu, jalan di tempat gelap, merinding, ada bisikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih ada 2 kali. Insya Allah maksimal 5 kali, saya jamin dengan izin Allah nggak ada lagi itu. Hilang semua itu. Karena malaikat datang, bukan tugas kita, nggak usah repot-repot. Manusia khalifah, nggak usah repot-repot lawan syaitan. Udah malaikat tugasnya. Gitu kan. Allah kasih malaikat tidak tidur, tidak capek, kuat, bisa lawan mereka. Bukan tugas kita. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai. Yang kedua teman-teman, saya tidak bahas terlalu banyak masalah emosi, tapi yang jelas ini pintu syaitan. Makanya Nabi SAW mewasiatkan kepada seorang sahabat laki-laki yang datang, ya Rasulullah wasiatkan saya, kata Nabi, la taghdab. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab. 3 kali, la taghdab. Jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Orang yang emosional dikuasai oleh syaitan. Makanya dalam ilmu beda diri pun, kalau ada orang yang baru belajar 2-3 jurus, pasti cari gara-gara di jalan tuh, mau nunjukin ilmunya. Tapi orang kalau sudah master nggak kelihatan, tenang, kayak orang bodoh. Nanti kalau darurat baru ngeluarin ilmunya, karena emosinya sudah bisa dikontrol. Jadi orang kalau masih bisa ngontrol maka makin luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, laisa sur'atu bil ghadab. Bukan emosi itu dilihat dari, bukan keperkasaan, kedewasaan, kebijaksanaan dinilai daripada marah-marahnya orang. Emosinya banting pintu, suaranya yang besar. Walakinna sur'atu, tapi keperkasaan dinilai mammalaka nafsa indal ghadab, siapa yang bisa mengontrol dirinya pada saat emosi. Justru itu dia puncaknya di situ. Yang kedua yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, dan ini yang paling banyak di Indonesia dimasuki oleh syaitan, didukung juga dengan media-media syaitan. Masalah pintu takut. Takut. Kenapa dukun-dukun itu kalau kita masuk ke tempatnya selalu gelap, ada tengkorak, remang-remang. Karena antum harus takut dulu. Kalau ada rasa takut, bisa dikuasai sama dia. Tapi kalau tidak takut gak bisa. Orang yang mau dihipnotis, kalau akidahnya benar gak bisa dihipnotis tuh. Syaitannya gak berani. Dan ini kita harus hati-hati teman-teman sekalian, karena pintu takut ini selalu ditunggang oleh syaitan. Saya kasih contoh begini. Kalau ada satu rumah di Indonesia ini, anggap di Bali sinilah, karena antum lagi di Bali. Ada satu rumah teman-teman sekalian, di situ ada orang bunuh diri, gantung diri. Kira-kira mau beli rumahnya nggak? Jawab jujur ya. Kenapa nggak mau? Hah? Setelah saya jelaskan malam ini, beli besok ya. Diskonnya buat saya. Baik, banyak orang jawabannya takut. Kenapa takut? Ada ruh gentayangan. Baik, simpan contoh itu. Ada contoh kedua teman-teman. Ada satu rumah, tadi bunuh diri ya. Sekarang satu rumah dibunuh oleh perampok. Mau beli rumahnya nggak? Sama juga. Masya Allah cuma 3 orang yang jawab, yang lain berani semua ini. Gak mau juga beli. Kenapa? Takut. Ada ruh gentayangan. Teman-teman sekalian, ambil dari saya malam ini dengan izin Allah. Ini ilmu dari wahyu, bukan dari saya. Tidak ada ruh gentayangan. Gak ada ceritanya dalam Islam kuburan terbuka pocongnya keluar. Gak ada itu. Gak ada tangan dari kloset tarik-tarik orang. Itu semua dusta. Dusta. Perusakan akidah dari media-media syaitan nih. Sinetronnya, filmnya, segala macam. Manusia bisa berubah jadi singa lah, bisa beginilah, macam-macam. Dusta, dusta. Nggak ada dalam Islam. Nggak ada. Dari mana dalilnya? Nggak ada ruh gentayangan. Baik, dengarkan hadisnya. Hadis yang mulia, hadis riwayat Bukhari. Suatu hari Nabi SAW pernah mengantar jenazah sahabatnya. Waktu jenazah tersebut ditaruh di kuburan, kata Nabi SAW, kalau seseorang mukmin meninggal dunia, siapa orang mukmin teman-teman sekalian? Orang yang sudah menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman. Kalau antum syahadat sudah, muslim, alhamdulillah, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji, sudah dikerjain. Ditambah dengan keimanan, yakin Allah ada, yakin malaikat ada mencatat, yakin diturunkan dalam Al-Quran, yakin ada Rasul yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW, ada diterima pahalanya hari kiamat, maka itu namanya mukmin. Ditambah dengan mengimani qada dan qadar. Kalau ada orang sholat, Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya? Hari kiamat saya terima nggak? Ini masih muslim, belum mukmin, masih level di bawah. Pertama muslim dulu baru mukmin. Makanya dalam hadis disebutkan ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan, gitu kan? Ini level-levelnya.
Nah kata Nabi SAW, kalau orang mukmin menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman, sholat yakin Allah ada, sholat begini dan seterusnya, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat pada saat meninggal. Dan ini teman-teman bukan dongeng saya ceritakan, ini hadis Nabi, berita wahyu yang pasti kita semua akan saksikan. Demi Allah ini benar, ini wahyu, gitu kan. Malaikat datang, di kiri kanannya malaikat rahmah yang membawa kain kafan dari surga, yang satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya sambil berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Kata Nabi SAW, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi, cepat sekali. Begitu keluar, belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat rahmah, dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Begitu dibawa ke langit, menembus 7 lapis langit, semua malaikat-malaikat di atas langit sana berkata, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi daripada bau kasturi. Semoga kita semua insya Allah termasuk. Maka kata Nabi SAW, malaikat rahmah mengatakan ini fulan bin fulan, namanya yang paling mulia di dunia. Lalu kemudian ditembuskan sampai langit ke-7, lalu kemudian terdengar suara dari langit ke-7. Allah Azza wa Jalla berkata, catatkan hambaku termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Baru 3 langkah mereka jalan, dia masih bisa, ruh ini masih mendengarkan suara sendal mereka. Lalu malaikat datang mendudukkan dia lalu berkata, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Lalu dia kalau orang beriman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah akan tetapkan jawaban di lisan orang-orang beriman di dunia. Kalau dia belajari agama ini lalu ditanya kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, dia akan punya jawaban dari wahyu. Dan di akhirat kata ulama tafsir adalah yang dimaksud pertanyaan mungkar nakir atau malaikat di kuburan. Ringkas cerita adalah dia akan menjawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran. Pada saat dia jawab jawaban itu teman-teman sekalian, maka tiba-tiba saja kata Nabi SAW, malaikat tersebut membukakan baginya pintu neraka. Azab, siksaan, orang teriak-teriak, api yang berkobar-kobar, dia ketakutan. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, kau nggak jadi masuk sini. Ditutup, supaya dia tahu nih, kalau dia berbuat salah akan masuk situ. Ditutup, dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana yang luas, luar biasa. Dia gembira. Lalu kata malaikat, kau akan masuk di sini. Maka si mayit tersebut pun berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu, karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya gagah, badannya bersih, wangi, saking sempurnanya kata jenazah ini, ruh ini berkata, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia berkata, diam dulu. Maka dia berkata, gitu kan? Dia berkata, saya amal soleh akan menemani kau sampai hari kiamat. Insya Allah setelah riwayat ini kita sholat. Saya amal soleh akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kata Nabi SAW terdengar suara, ya Allahu alam di sini disebutkan Allah atau malaikatnya, tapi yang jelas menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, lapangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bukakanlah pintu surga baginya setiap pagi dan petang dia melihat, maka jadilah kuburannya taman dari taman surga sampai hari kebangkitan. Baik. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau orang fasik, siapa tadi fasik? Muslim yang masih berbuat maksiat. Teman-teman hati-hati. Jangan kena mengandalkan sudah syahadat kemudian bebas berbuat dosa. Hati-hati. Fasik dan orang kafir proses matinya sama. Kata Nabi SAW, orang fasik dan orang kafir akan datang kepadanya 3 malaikat. 2 malaikat azab di kiri kanannya, 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, tidak berani keluar. Lalu malaikat maut menariknya dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Keluar, belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa. Baru langit pertama nggak dibukain pintu oleh para malaikat. Lalu malaikat langit berkata, siapa ruh ini? Sungguh buruk ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu malaikat azab membawa mengatakan, ini ruhnya fulan bin fulan. Ya, orang yang disebutkan nama paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara dari langit, Allah berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Di sana kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan, pengantarnya mengantar jenazahnya. Begitu masuk dan 3 langkah, ya. Orang-orang mengantarnya lewat, malaikat datang mendudukkan dia mengatakan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Walaupun muslim, rekam baik-baik ini, ya, lahir dalam keadaan Islam, sesekali sholat, fasik, masih banyak maksiat, tidak tobat sebelum meninggal,
Sama. Jawabannya kata Nabi SAW dengan orang kafir, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Nggak bisa jawab. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana, pemandangan yang luar biasa, gitu kan? Maka dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Dulu kau bisa masuk sini, tapi kau tidak mau, ditutup. Dibuka pintu neraka, azab, siksaan, orang dipotong, teriak-teriak, kesakitan. Lalu dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kau selamanya, kau tidak akan bisa lari. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, bau badannya nggak enak. Lalu saking buruknya kata jenazah ini, kata ruh ini, siapa kamu ini, pergi dari saya, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, tidak, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam penutupan hadis Bukhari ada dua riwayat. Yang pertama, Allah Azza wa Jal mengirim kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran. Allahu alam bagaimana nih? Yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu mau membalik saja mereka tidak mampu. Bayangkan seluruh jin miliaran, seluruh manusia miliaran, balik saja mereka tidak mampu. Ini saking kuatnya malaikat tersebut. Maka menghantamkan ke tubuh orang ini, hancur, diutuhkan kembali lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat yang kedua mengatakan Allah Azza wa Jal membuat dinding kuburannya merengut tubuhnya, menjepit tubuhnya sampai seperti ini tulang rusuknya. Kembali lagi. Kata ulama hadis digabungkan keduanya, dipukul sambil diremukkan, dikembalikan lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Maka teman-teman sekalian, dalil ini sebagai penutup dalam sesi pertama materi kita, teman-teman sekalian, dalil ini menjelaskan tidak adanya rugen tayangan dalam Islam. Gak ada. Kita tarik ke contoh tadi. Orang yang bunuh diri tadi berdosa besar bukan? Dosa besar. Berarti dia meninggal sekarang di kuburan lagi disiksa. Gak ada ceritanya keluar ganggu orang atau balas dendam. Gak ada waktu. Hancur, remuk, dikembalikan lagi. Begitu terus. Kemudian juga sama. Orang tadi contoh kedua yang dibunuh sekeluarga. Kalau dia muslim maka dia mati syahid. Matinya mulia bukan? Mulia. Berarti lagi nikmatin kuburannya taman dari taman surga. Nggak ada ceritanya tuh mereka keluar lagi ganggu orang, gitu kan. Jadi mulai sekarang beli rumah yang banyak dianggap keramat tuh. Bacain surah Al-Baqarah ada semua syaitannya tuh. Harus yakin dengan sabda Nabi SAW, rumah yang dibaca surah Al-Baqarah tidak akan masuk syaitan. Nggak ada. Takut semua syaitannya. Baik, kita tutup dengan kata-kata saya teman-teman sekalian. Lalu dari mana kalau saya beli rumah saya pernah dengar suara bayi di atas rumah, atap rumah saya. Saya pernah dengar suara cangkul di belakang rumah, pintu bunyi sendiri, gitu kan. Itu semua permainan syaitan yang ada di sekitar rumah itu, atau Anda yang bermasalah. Harus diruqyah. Dibacain ayat, ada sihirnya tuh. Mungkin pernah mandi dulu ilmu kebal, mungkin pernah ini, mungkin pernah bersemedi, apalah macam-macam yang khurafat ini, maka dia harus diruqyah. Jadi harus diobatin. Baik. Begini contohnya, kalau kita lagi lewatin tadi rumah yang orang ada bunuh diri, ini kalau ada syaitan di sini marah dengan saya, tapi saya nggak peduli. Emang dia musuh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan. Allah hancurin mereka, gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, kalau kita lewat di rumah yang ada orang bunuh diri, gitu kan. Misal pagarnya 10 meter, begitu kita jalan 1 meter pertama, semua syaitan itu ngerumunin kita tuh. Tuh yang bunuh diri itu perempuan, matanya belalak, rambutnya panjang, keluar darah dari hidungnya. Terus dibisikin. Orang yang takut, manusia yang takut, maka pada saat dia balik ke tempat yang tadi syaitan bisikin dia itu, dia lihat betul nanti perempuan tuh. Karena dia takut. Jadi dia bisa lihat. Yang takut saja yang bisa lihat. Yang tidak takut tidak bakal lihat. Makanya kalau ada temannya jalan di sebelah nggak takut, tanya, kau lihat nggak? Dia bilang nggak. Kalau dia bayangkan nenek-nenek, dia lihat nenek-nenek temannya. Permainan syaitan. Maka orang beriman mustahil melihat yang seperti itu. Nggak ada ceritanya. Atau dasarnya orang itu kena sihir tadi. Maka bisa melihat penampakan karena ada syaitan yang mengganggu dia. Dan dia dasarnya membuka diri untuk itu. Makanya harus ruqyah, obat, gitu kan. Ada metode pengobatan, tentu bisa lihat di YouTube, ada ceramah saya, ruqyah syariah, ya, nama saya diketik, insya Allah ada tata cara yang sudah saya ajarkan caranya mengobatin itu. Tapi yang jelas itu semua permainan syaitan, teman-teman sekalian. Dan inilah poin pertama, pintu pertama untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semua selain Allah dalam makhluk jangan pernah takut dengan mereka. Syaitan pun yang biasa dianggap menakutkan bagi manusia itu dusta semua. Sampai sabda Nabi SAW mulia hadis Bukhari, siapa yang membaca Bismillah, Bismillah, maka syaitan yang ada di sekitarnya menjadi kecil seperti lalat. Jadi orang yang gambarkan syaitan besar itu tidak benar semua. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, siapa yang mau masuk ke rumahnya,
lalu dia baca Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh, syaitan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam saja sudah jadi benteng, nggak bisa masuk. Kalau dia makan dengan baca bismillah, ya, dia baca bismillah, maka syaitan berkata lagi sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Nggak bisa cuy. Dan syaitan tidak bisa membuka dan menembus tembok atau pintu manusia. Dusta semua itu tembus tembok, tembus pintu, dusta. Karena Nabi SAW yang bilang, syaitan tidak bisa membuka kembali pintu yang ditutup oleh manusia. Syaitan tidak bisa membalikkan, ya, panci yang sudah ditutup oleh manusia. Maka padamkanlah lampu kalian, tutuplah panci-panci kalian, karena syaitan bisa menunggangi makhluk yang lain. Sebagai penutup hadis Nabi SAW, pernah ada seorang sahabat membawa tikus ditangkap malam hari. Pada saat ditangkap tikus tersebut, lalu sahabatnya tidak bunuh, dipegang sama dia, dibawa ke masjid. Dia bilang, ya Rasulullah, ini tadi, ya, saya tangkap di rumah saya apain hewan ini? Boleh saya bunuh atau enggak? Kata Nabi SAW, jadi tikus itu sambil ditahan oleh sahabat, kebetulan Nabi SAW punya tikar yang dipakai sholat, di sebelahnya ada lilin kecil, minyak dengan api, gitu kan. Lalu tikus ini sementara Nabi SAW bicara sama sahabat, lepas, menyentuh, ya, lilin Nabi SAW, lalu tumpah, minyaknya di sejadah, di tikarnya Nabi terbakar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hewan ini fasiqah, fuaisiqah, buruk, boleh dibunuh, gitu kan. Dan syaitan menunggangi hewan seperti ini untuk membakar rumah-rumah kalian. Tapi mereka tidak bisa membakar langsung. Mereka cuma bisa menggunakan hewan yang kebetulan lewat dan seterusnya. Seperti misalnya syaitan bisa menggoda manusia lain untuk mengganggu kita, gitu kan. Tapi untuk dia langsung tidak ada ceritanya. Itu semua tidak benar, teman-teman sekalian. Insya Allah kita lanjutkan nanti setelah sholat isya, dan kita tunda ba'diyah isyanya supaya menghemat waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.